Assalamualaikum. Kisah Nabi Musa AS tongkat membelah lautan dan menghancurkan Firaun. Nabi Musa merupakan salah satu utusan Allah SWT yang hidup di Mesir pada zaman kekejaman Raja Firaun. Salah satu mukjizat dari Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Musa ialah kemampuannya membelah lautan. Sehingga dengan mukjizat ini beliau dan para pengikutnya dapat menghindari kejaran pasukan Firaun. Kesabaran serta keteguhan hati Nabi Musa dalam menghadapi Raja Zalim ini menjadikan beliau termasuk Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari dua kata, yakni Ulul dan Azmi. Arti dari kata Ulu atau Uli adalah memiliki, sedangkan Azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Kelahiran Nabi Musa. Pada zaman dahulu, negeri Mesir dipimpin oleh seorang Raja Zalim bernama Firaun. Ia merupakan raja yang sewenang-wenang menindas penduduknya. Firaun juga dikenal sebagai raja sombong, suka memperbudak dan memecah belah penduduknya serta mempekerjakan mereka dengan kerja paksa. Suatu hari Firaun bermimpi ada api yang datang dari Baitul Maqdis yang membakar negeri Mesir kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Merasa ada yang janggal dari mimpinya, akhirnya Firaun mengumpulkan para peramal dan ahli sihir untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Kemenangan Nabi Musa membinasakan Firaun. Setelah Musa diutus oleh Allah SWT menjadi nabi, penduduk Mesir semakin fanatik dengan penguasa mereka yaitu Firaun. Dengan sewenang-wenang Firaun berhasil menekan penduduk agar mengingkari ajaran yang dibawa Nabi Musa. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu surah, yang artinya, maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya, Musa, dalam keadaan takut bahwa Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Firaun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Qs. Yunus ayat 83. Selama bertahun-tahun Nabi Musa dan para pengikutnya telah bersabar menghadapi Raja Firaun dan tentaranya yang dengan sewenang-wenang terus menindas. Tak hanya itu, semakin hari Firaun juga semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Pada puncaknya Firaun dengan segala kesombongannya mengaku kalau dirinya adalah Tuhan. Maka dari itu, Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah sebagai berikut. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Qs. Yunus ayat 88. Nabi Musa membelah lautan. Hingga akhirnya atas izin Allah SWT Nabi Musa dan para pengikutnya memutuskan untuk keluar dari Mesir dan menuju Syam. Mendengar kabar ini kemarahan Firaun semakin memuncak. Sehingga ia mempersiapkan tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Pasukan Firaun terus mengejar Nabi Musa serta pengikutnya. Beberapa pengikut Nabi Musa mengadu bahwa pasukan Firaun hampir menyusuli mereka. Pasalnya di hadapan mereka jalan tertutup lautan, kemudian Nabi Musa berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku." Qs. Asy-Syu'ara ayat 62. Pada saat itu keadaan benar-benar genting dan terhimpit dialami Nabi Musa dan pengikutnya. Namun dengan segala kekuatan iman yang dimiliki, Nabi Musa berusaha menenangkan para pengikutnya. Setelah itu turunlah wahyu Allah SWT kepada Musa. "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar." Qs. Asy-Syu'ara ayat 63. Setelah lautan terbelah, Nabi Musa dan para pengikutnya bergegas melintasi jalan tersebut. Kemudian disusul Firaun dan pasukannya yang mencoba untuk ikut melintasi jalan tersebut, akan tetapi lautan telah kembali seperti semula, akhirnya Firaun dan pengikutnya tank.